Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 mata kuliah KWN dengan tema kabur aja dulu akan mempresentasikan tugas akhir EAS kami. Dimulai dari anggota kelompok kita ada Nadia Nur Aisyah, Gisha Wadaniati Rasendria, Muhammad Alim Rahmat, Muhammad Adam Hegidio Akbar, Hugo Rafi Setiawan. Oke, kita masuk ke daftar isinya dulu. Yang pertama ada rumusan identifikasi masalah, yang kedua ada kebijakan permasalahan, yang ketiga solusi, keempat rencana tindakan, dan yang terakhir kelima kesimpulan. Nah, di sini ada latar belakang. Fenomena kabur aja dulu ini belakangan ini memang semakin ramai dibahas karena seringkali terrefleksi dalam berbagai kasus viral di media sosial. Mulai dari tokoh publik, pelaku kreatif, hingga individu yang memilih menghilang atau ghosting dari tanggung jawab besar ketika proyek atau masalah mereka meledak di publik. Dalam konteks kasus yang sedang hangat tersebut, narasi menghindar ini seringkali dipicu oleh kepanikan massa dan rasa tidak siap menghadapi sanksi sosial atau budaya pembatalan yang sangat masif di internet. Meski sering dianggap negatif, tindakan mengambil jarak ini sebenarnya bisa berdampak positif jika difungsikan sebagai jeda strategis untuk memulihkan energi mental dan menjernihkan pikiran sebelum kembali menghadapi realitas. Nah, tanpa adanya niat untuk kembali dan menyelesaikan persoalan semula, masalah yang diabaikan justru akan menumpuk secara eksponensial dan memicu kecemasan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa fenomena kabur aja dulu banyak didukung oleh generasi muda Indonesia? Yang kedua, ada faktor apa saja yang menyebabkan anak muda lebih tertarik mencari peluang di luar negeri? Yang ketiga, apakah fenomena kabur aja dulu menunjukkan menurunnya nasionalisme generasi muda di Indonesia? Yang keempat, bagaimana dampak fenomena kabur aja dulu terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia? Yang kelima, apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap masa depan Indonesia? Nah, di sini ada identifikasi masalahnya. Yang pertama, fenomena viral kabur aja dulu pada dasarnya merupakan cerminan dari akumulasi kelelahan mental dan tingginya tekanan hidup yang dihadapi generasi muda di Indonesia. Di balik tagar yang awalnya merupakan strategi pemasaran, ini terdapat masalah mendalam yang sistematis, mulai dari tuntutan budaya, kerja berlebihan yang tidak sehat, beban finansial, hingga krisis kedewasaan. Bagi generasi Z dan milenial, narasi kabur bukan bentuk sikap pengecut atau lari dari tanggung jawab, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri yang sangat krusial untuk menjaga kewarasan mereka di tengah lingkungan yang menuntut untuk terus bergerak tanpa henti. Nah, di sini ada alasan utama yang mendukung kegiatan kabur aja dulu. Yang pertama yaitu kesadaran tinggi akan kesehatan mental. Di sini generasi muda menolak memahami stres ekstrim dan melihat jeda atau pemulihan diri sebagai hak mendasar, bukan sebuah kemewahan lagi atau tanda kelemahan. Yang kedua ada perlawanan terhadap rasa bersalah saat beristirahat. Tagar ini memberikan izin bersama bagi mereka untuk berhenti sejenak tanpa harus merasa bersalah karena tidak menghasilkan sesuatu. Yang ketiga ada solidaritas nasib yang kuat. Adanya rasa saling keterikatan nasib menciptakan ruang aman di media sosial, di mana mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi beratnya realitas hidup. Yang terakhir ada perubahan makna kesuksesan, terjadi pergeseran prioritas hidup yang kini lebih mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi demi investasi kesehatan jangka panjang. Baik, apa yang selanjutnya ada kebijakan permasalahan. Mengapa fenomena fenomena kabur aja dulu banyak didukung oleh generasi muda? Regulasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Isi kebijakannya yaitu UU Ketenagakerjaan menjamin hak pekerjaan atas upah layak, jaminan sosial dan perlindungan kerja. UU Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi, namun implementasi di lapangan dinilai belum optimal oleh generasi muda. Evaluasinya, yang pertama upah minimum masih rendah, yang kedua lapangan kerja formal terbatas, sistem rekrutmen belum berbasis mikrotokrasi, yang terakhir generasi muda merasa kebijakan tidak berpihak pada mereka. Boleh di next. Yang selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan anak muda tertarik ke luar negeri? Yang pertama, terkait regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, UU Cipta Kerja Nomor 18 Tahun 2017, program LDP. Isi kebijakannya yaitu yang pertama, sisi upah minimum Indonesia hanya sekitar
$223 per bulannya, jauh di bawah negara tujuan seperti Jepang, Korea, dan Australia. Dan selanjutnya, sisa pendidikan program LDP, akses dan kuotanya masih sangat terbatas. Yang selanjutnya, sisi perlindungan kerja UU nomor 18 tahun 2027 mempermudah pekerjaan ke luar negeri namun tanpa diimbangi daya tarik di dalam negeri. Evaluasinya, kegiatan kebijakan lebih mendorong daripada menahan arus migrasi muda. Selanjutnya adalah apakah kabar aja dulu menunjukkan menurunnya nasionalisme. Regulasi terkait yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Isi kebijakannya yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua yaitu mencari kehidupan lebih baik adalah hak konstitusional, bukan pengkhianatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memperbolehkan WNI bekerja di luar negeri selama tidak melepas kewarganegaraan. Untuk evaluasinya yang pertama yaitu generasi muda yang kabur tetap WNI yang sah secara hukum. Yang kedua yaitu fenomena ini adalah kritik terhadap kebijakan, bukan tanda hilangnya nasionalisme. Yang ketiga yaitu justru negara yang perlu diintrospeksi. Next. Selanjutnya yaitu bagaimana dampaknya terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Regulasi terkait program LPDP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pekerjaan migran. Isi kebijakannya yaitu ada dampak negatif. Yang pertama, investasi LPDP berpotensi sia-sia karena penerima memilih berkarir di luar negeri atau brain drain. Yang kedua yaitu tidak ada regulasi yang mewajibkan lembaga negara memprioritaskan talenta terbaik dengan kompensasi kompetitif. Yang ketiga yaitu anggaran negara digunakan untuk sumber daya manusia yang tidak kembali berkontribusi di dalam negeri. Adapun dampak positifnya yang pertama yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur remitansi pekerjaan migran tetap masuk ke Indonesia. Yang kedua yaitu kontribusi devisa negara mencapai 253 triliun pada 2024. Untuk evaluasinya yang pertama yaitu kebijakan belum mampu meretensi talenta terbaik bangsa. Dan yang kedua ada dampak positif remitansi bersifat jangka pendek. Next. Apa yang dilakukan pemerintah? Untuk regulasi terkaitnya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan LPDP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Rekomendasi kebijakannya yaitu yang pertama revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menetapkan upah minimum berbasis kebutuhan hidup layak yang nyata dan kompetitif. Yang kedua yaitu memperkuat program LPDP, yaitu menambahkan jaminan penempatan kerja di instansi pemerintah atau BUMN bagi penerima beasiswa yang kembali. Yang ketiga yaitu revisi Undang-Undang Pekerja Migran, yaitu menambahkan insentif kepulangan seperti kemudahan usaha dan jalur karir khusus diaspora. Yang keempat yaitu membuat regulasi baru dengan mendorong ekosistem
demokrasi agar kerja keras dan prestasi benar-benar dihargai di Indonesia. Untuk evaluasinya, yang pertama yaitu kebijakan harus bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Dan yang kedua ada bukan hanya melindungi yang sudah pergi, tetapi menciptakan alasan kuat untuk tetap tinggal dan berkarya. Selanjutnya kita akan membahas solusi dari fenomena kabur aja dulu. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, kelompok kami mengusulkan beberapa solusi yang realistis dan dapat diterapkan oleh pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta generasi muda untuk meningkatkan kepercayaan anak muda terhadap masa depan Indonesia tanpa menghalangi mereka untuk memperoleh pengalaman global. Yang pertama ada meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja bagi generasi muda. Pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan melalui pengembangan industri kreatif, ekonomi digital, dan sektor-sektor strategis lainnya. Selain itu, diperlukan juga program pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan industri, agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. Hal ini bertujuan untuk mengurangi alasan anak muda meninggalkan Indonesia karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua ada memperluas akses pendidikan dan pengembangan kompetensi. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu memperbanyak program beasiswa, sertifikasi profesional, magang, serta pelatihan berbasis teknologi. Dengan demikian, generasi muda dapat meningkatkan daya saingnya tanpa harus selalu bergantung pada kesempatan di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bersaing secara global. Selanjutnya yang ketiga, kelompok kami mengusulkan program yang bernama Belajar Global Berkarya untuk Indonesia. Anak muda yang memperoleh pendidikan atau pengalaman kerja di luar negeri didorong untuk kembali berkontribusi di Indonesia melalui program riset, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, atau pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengubah fenomena brain drain menjadi brain gain, yaitu pengetahuan dan pengalaman dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia. Next. Yang keempat ada menanamkan nasionalisme yang adaptif dan modern. Pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan agar tidak hanya mengajarkan cinta tanah air secara teoritis, tetapi juga menunjukkan bagaimana generasi muda dapat berkontribusi melalui inovasi, prestasi, dan juga karya nyata. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemahaman bahwa nasionalisme tidak hanya diwujudkan dengan tinggal di Indonesia, tapi juga melalui kontribusi positif bagi bangsa. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan ruang partisipasi anak muda dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah perlu melibatkan generasi muda dalam forum diskusi, konsultasi publik, dan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, ketenagakerjaan, serta pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap negara dan memperkuat kepercayaan generasi muda terhadap pemerintah. Next. Kemudian ada ada kesimpulan dari solusi. Fenomena hashtag kabur aja dulu menunjukkan bahwa banyak anak muda mencari peluang pendidikan, pekerjaan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah meningkatkan kesempatan kerja, kualitas pendidikan, dan pengembangan keterampilan di Indonesia. Selain itu, pengalaman belajar atau bekerja di luar negeri perlu diarahkan agar dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Oke, selanjutnya ada rencana tindakan. Jika kita melihat konteks kewarganegaraan, baik dalam pembelajaran akademik maupun sebagai warga negara yang merasa kewalahan dengan situasi sosial, kabur aja dulu bisa menjadi bagian dari rencana tindakan yang menarik. Sebagai warga negara, kita berhak untuk beristirahat saat tekanan hidup atau kondisi lingkungan terasa terlalu berat. Berikut ini adalah rencana tindakan kabur aja dulu
yang sesuai dengan prinsip dan hak kewarganegaraan. Next. Nah, yang pertama menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil jeda sejenak. Yang kedua, rencana aksi dari what people call the civic break atau bisa dibilang kabur yang bersifat edukatif. Yang ketiga, cara-cara menghadapi sikap acuh tak acuh terhadap politik yang makin marak. Kemudian yang terakhir, batasan-batasan hukum yang mengatur hal-hal tersebut. Next. Jadi warga negara yang baik itu tidak membuat semua orang stres hanya karena demi pekerjaan. Kadang-kadang kabur aja dulu itu sangat penting. Perbanyak istirahat dulu supaya pikiran tidak terlalu menumpuk. Namun nanti bila sudah waktunya baru bisa jadi warga negara yang tidak hanya sehat dalam fisik, tetapi juga waras dan pastinya lebih bisa memberikan kontribusi. Intinya jaga diri masing-masing terlebih dahulu supaya kamu bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Next. Jadi berikut materi yang kita sampaikan dari kelompok 7 dengan tema hashtag kabur aja dulu. Undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.